Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perikanan seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Salam Fish School. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung formulasi pakan buatan. Di sini menggunakan metode trial and error, ya. Jadi kita akan membahas tuntas pada video kali ini. Sedikit pengantar, merupakan metode yang paling sederhana, dapat digunakan dalam skala kecil. Sesuai namanya, perhitungan dengan metode ini akan dilakukan dengan berapa kali percobaan, trial. Dan metode ini dapat dikerjakan dengan komputerisasi, worksheet dengan aplikasi Microsoft Excel yang akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi selalu stay tune di video ini. Contoh soal, kita langsung saja di contoh soal. Oke, di sini ada tabel jenis bahan baku dan kadar protein bahan baku. Jenis bahan baku di sini ada 6, bisa dilihat sendiri. Kadar protein bahan bakunya juga sudah ditentukan. Jadi sedikit catatan, untuk kadar protein bahan baku ini tidak mesti seperti ini. Bisa didapat, pertama, kita harus menganalisa proksimat dulu bahan agar mengetahui kandungan protein bahan bakunya, atau kita mencari studi literatur yang mendukung untuk menghitung formulasi pakan, ya. Soalnya, berapakah jumlah masing-masing bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 2 kg pakan ikan mas berprotein 30% jika digunakan bahan-bahan seperti tabel di atas. Penyelesaiannya. Langkah 1. Masukkan jumlah bahan baku yang akan digunakan dalam formulasi pakan sampai semua bahan baku yang digunakan berjumlah 100%. Langkah 2. Hitung kadar protein pada setiap bahan baku dengan cara mengalihkan jumlah bahan baku yang akan digunakan dengan kadar protein bahan baku. Dan langkah ketiga, lakukan penjumlahan hasil pengkalian pada langkah 2 tadi dan dicek apakah jumlah total kadar protein tersebut telah mencapai 30% seperti yang kita mau. Soalnya 30% kandungan protein yang mau kita buat pakannya. Oke, kita lanjut menyelesaikan soalnya. Langkah pertama, ya. Tanda tanya ini harus segera kita isi agar jumlahnya menjadi 100. Ya, bebas mau isi berapa, mau 10, 20, 30 ataupun 50. Ingat, catatannya kita membuat pakan untuk ikan emas, ya. Dan perhatikan juga harga-harga bahan baku tersebut. Jadi untuk menentukan jumlah bahan bakunya, yang penting jumlah totalnya 100. Kemudian langkah yang kedua, kadar protein bahan baku, yaitu hasil pengkalian tadi kan, kadar protein dan jumlah bahan baku. Dan langkah ketiga yang terakhir adalah jumlah kadar protein bahan baku. Jadi di tabel yang sudah dihijaukan ini, totalnya nanti apakah 30% sesuai yang kita mau atau tidak. Lanjut penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan jumlah bahan baku 15, 15, 20, 15, 20, 15. Jadi jumlahnya 100. Ya, kawan-kawan mau jumlahkan selain itu juga boleh. Tapi yang saya kerjakan adalah seperti ini jumlah bahan bakunya, ya. Ini adalah langkah yang pertama. Isi aja, trial, coba-coba terus sampai jumlahnya 100, bebas. Ya. Nih, harus 100. Kemudian penyelesaian berikutnya dikalikan langkah 2-nya. Jadi kadar protein dikalikan dengan jumlah bahan baku. Contoh, 59,40 dikalikan dengan 15, hasilnya 8,91. Itu adalah kadar protein bahan bakunya dalam persen, ya. Jadi semuanya dihitung, dikalikan, semuanya dikalikan sampai hasilnya didapati semuanya. 7,43, 7,92 dan selanjutnya. Kemudian langkah ketiga, jumlahkan
langkah 3 tadi ada menjumlahkan. Jadi dari tepung rebon kadar protein bahan bakunya 8,91 dijumlahkan sampai ke tepung terigu 1,34. Dijumlahkan mendapati hasil 31,53. Sedangkan yang kita cari adalah 30%. Di sini kita dapat 31,53. Bagaimana agar dia menjadi 30%? Dari hasil coba-coba tersebut, total kadar protein bahan baku adalah 31,53, sehingga terdapat kelebihan 1,53. Karena protein yang kita inginkan 30%, jadi ada selisih atau kelebihan protein sebesar 1,53%. Kelebihan 1,53% lagi, kita cari lagi bagaimana caranya agar selisih atau kelebihan 1,53% tersebut hilang atau berkurang. Ya, dengan cara kita tandai dulu mana yang akan kita coba-coba, mana yang akan kita trial. Di sini saya menandai tepung rebon dan tepung terigu. Tepung rebon saya tandai dengan warna merah, tepung terigu saya tandai dengan warna biru. Ya, di sini angka jumlah bahan baku tersebut yang tadinya 15 pada tepung rebon, di sini menjadi 12. Sedangkan pada tepung terigu jumlah bahan baku yang tadinya 15 menjadi 18. Ya, di sini disebut pengurangan dan penambahan. Jadi kita kurangi dan kita tambah. Jumlahnya harus sama agar nilai totalnya tetap 100. Ya, jadi kita kurangi dan kita tambah. Bebas yang mana aja boleh. Di sini saya mengurangi dan menambahinya di tepung rebon dan tepung terigu. Ya. Hasil coba-coba tersebut, penambahan dan kurangan, total kadar bahan baku menjadi 30,01, sehingga terdapat error 0,01. Maka metode ini disebut trial and error. Coba-coba tadi kita otak-atik angka jumlah bahan bakunya, kemudian mendapati error 0,01%. Itu errornya. Jadi sangat sedikit sekali selisihnya atau errornya. Jadi metode ini sangat sederhana dan paling mudah untuk dipakai dimanapun. Kita pun sendiri bisa membuat pakan dengan seperti ini. Metode trial and error. Oke, sekarang sudah didapati kandungan protein tersebut 30%, sudah mendapati jumlah bahan baku yang akan kita timbang sebelum kita membuat pakan. Kita hitung dulu kebutuhan masing-masing bahan bakunya. Di sini membutuhkan bahan-bahan untuk membuat pakan sebanyak 2 kg. Pakan ikan emas sebanyak 2 kg dengan kandungan protein 30%. Ya. Nah, jadi kita hitung. Mudah sekali, cukup dikalikan saja jumlah bahan baku tadi dengan jumlah yang akan kita buat. Contoh tepung rebon 12% dikali 2 kg sama dengan 0,24 kg. Begitu selanjutnya, dan kita total jumlah bahan baku tersebut sebanyak 2 kg. Jadi nanti tinggal kita timbang saja tepung rebonnya timbang 0,24 gram, bungkil kacang tanah ditimbang 0,30 gram sampai tepung terigu. Sudah dapat semua 2 kilo, tinggal kita buat cetak pakannya menggunakan mesin pencetak pakan. Ya, tepat 2 kg. Baiklah, terima kasih setelah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sampai ketemu lagi di metode worksheet. Metode kedua adalah metode worksheet video selanjutnya setelah video ini. Nantikan terus dan jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya jangan lupa ditandai. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua sahabat perikanan seluruh Indonesia. Salam Fish School.